Ustaz? Ngomong apa gitu? Ngomong udah ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru, bil khusus sahibul bait Kiai Haji Syatiri Thayyib dan putra beliau Ustadz Fauzan Syatiri, para undangan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setingkat dengan majelis yang saya ada padanya, sesuai kita berada di abad perubahan. Dalam pada itu kita memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang tidak ada tara dan tandingan dalam sepanjang kehidupan sejarah para rasul dan para anbiya, yaitu peristiwa dilahirkannya dan diproklamirkannya Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul dilahirkan setelah pasukan Abrohat al-Ashram yang ingin menghancurkan Ka'bah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diberikan penyakit cacar ganas, sampai Abrohat al-Ashram itu sendiri kena penyakit cacar, akhirnya pulang ke Yaman. Baru sampai di kota San'a dia mati karena cacar. Termasuk pasukan yang besar, bala tentara gajah, dihancurkan oleh Allah dengan sebab wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan burung yang begitu banyak dengan membawa batu dari neraka Sijil, dilempari mereka semuanya hancur seperti daun dimakan ulat. Mudah-mudahan tentara yang seperti ini bisa dikirim lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang yang benci sama habaib, benci sama ulama, benci sama Islam dan memusuhi Islam, biar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada masa beliau Rasul dilahirkan dikenal dengan zaman jahiliyah. Sekarang kita harus mengikuti zaman jahiliyah reformasi, sekarang zaman jahiliyah perubahan. Betul? Jangan begini-begini terus negara kita. Kalau si Prabowo calon presiden karena kemauan dia, bukan kemauan Gerindra. Makanya berapa kali nyalonin kalah terus, tapi masih mau nyalonin aja. Kalau si Ganjar jadi calon presiden kemauan Nek Lampir, kemauan nenek-nenek, bukan kemauan partainya. Kalau Anies jadi calon presiden kemauan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Makanya biar ada perubahan. Masa punya presiden tukang nonton bokep, punya presiden tukang nonton BF nyekek botol, punya presiden enggak sholat, baca kulhu aja enggak hafal, wudhu kagak becus. Emang Jokowi bisa ngambil air wudhu? Itu dia enggak bisa. Jokowi wudhu aja enggak bisa, itu dia. Cuman kita saja kadang-kadang suka cepat terpengaruh. Cina datang ke Jawa ke pesantren pakai sorban, pakai pici, pada cium tangan. Bukan Cinanya yang goblok, pesantrennya yang tolol. Masa orang kayak Ahok disambut pakai pici, pakai sorban, pakai tola al badru alaina. Emangnya siapa yang disembah sama dia? Saya aja kadang-kadang pakai jubah nih, umur udah hampir 70, malu saya kalau diarak. Karena ini memang waktu beliau Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah disambut dengan tola al badru alaina. Kalau kita rasanya apa sih dibanding Rasul ini? Memang kita cinta, kita kagum, kita gembira dengan kelahiran beliau Rasul. Kita punya kambing beranak aja senang, punya sapi beranak kita girang, punya cucu pertama lahir kita luar biasa senangnya. Masa kelahiran beliau Rasul masih ditanya dalilnya apa? Sinting lu manusia. Gila itu manusia. Beliau itu rahmatan lil alamin. Bukan saja buat bangsa Arab, buat seluruh umat manusia. Beliau diutus, kecuali orang yang tidak menganggap dirinya manusia, monyet orang hutan saudara sekalian. Kalau yang merasa dirinya manusia, dia wajib beriman kepada beliau Rasul. Orang pendeta saja, waktu Nabi hijrah ke Syam, dagang ikut pamannya, bertemu seorang pendeta yang bernama Buhairah atau Jarjis. Begitu turun dari gunung langsung dipegang. Apa kata pendeta Jarjis? Tolong anak ini dibawa pulang saja. Kata Abu Thalib, ada apa dengan anakku? Kau bukan ayahnya. Iya, aku bukan ayahnya, aku pamannya yang membesarkan dia, menjaga dia. Karena Nabi akhir zaman lahir dalam keadaan yatim. Banyak Yahudi Nasrani mau bunuh dia, tolong dibawa pulang saja. Banyak tanda-tanda kerasulan, dari rambut, hidung, mata, bibir semuanya. Dari mana kau tahu itu? Kata pamannya Abu Thalib. Tadi waktu kalian sampai di atas puncak gunung, batu sujud, pohonan sujud. Batu tidak akan sujud, pohonan tidak akan sujud kecuali pada calon nabi, saudara sekalian. Allahumma sholli wa sallim. Akhirnya Abu Thalib dagangnya nggak konsentrasi karena dia sangat sayang kepada beliau Rasul. Abu Lahab saja yang galak musuhin Nabi masih ada dispensasi. Setiap hari Senin dia boleh ngisep jempolnya di neraka supaya tidak kepanasan.
Apalagi Abu Thalib, orang yang menjadi palang pintu beliau Rasul. Waktu Nabi mau berdakwah, kata pamannya apa? Ya ibna akhi, jangan kau teruskan, perkara ini berat buat kamu, buat pengikut, buat aku sudah tua. Kata Nabi apa? Ya ammi law wada'ta syamsa ala yamini wal qamar ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Jika seandainya kau letakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri sebagai ganti untuk meninggalkan perkara ini, niscaya tidak akan aku tinggalkan. Apakah aku yang hancur? Apakah umatku yang hancur? Selagi Allah tidak murka, aku tidak peduli. Apa kata Abu Thalib? Kalau sudah begitu tekad kamu teruskan, saya tetap akan menjadi pembela kamu. Kayaknya tafsir Ibnu Abbas mengatakan Islamnya Abu Thalib sama dengan Islamnya Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda yang beriman tapi disembunyikan karena rajanya sangat kejam yang bernama Dikyanus. Orang sono emang namanya begitu. Ashabul Kahfi ada 6, 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri. Namanya Tamliha, Miksalmina, Mikhoslimina, Martilius, Kasitius, Sidemius. Rajanya namanya Dikyanus, tempatnya Tarsus, ibu kotanya Efesus. Orang dulu namanya begitu. Dia mau meninggalkan istana. Kenapa? Karena dia tahu setelah Dikyanus jatuh pingsan, kerajaannya mau diserang. Dia bingung, kok raja ngaku Tuhan, baru dengar mau diserang saja sudah jatuh pingsan. Jadi Ashabul Kahfi meninggalkan istana yang begitu megah dan indah, senang dengan perempuan cantik, dia nggak mau, dia tinggalkan semua. Dengan taktik bermain golf, bertemulah seorang penggembala. Jadi 7 dibawa dengan tambah lagi seekor anjing yang bernama Kitmir wasaminuhum kalbuhum, jadi 8 jumlahnya. Nah kita besok meninggalkan calon-calon pemimpin yang tidak beres. Jangan cuma karena uang 50.000, 100.000, nasi sebungkus, miliaran lagi tinggalkan. Nah, kalau pemimpin sudah tidak benar, itu temannya setan. Baca tuh Nasuhul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani Tanara. Kam ahibba'uka min ummati, kata Nabi, hai iblis, ada berapa teman kamu dari umat aku? Asyaratun nafarin, ada 10. Yang pertama al-imamul jairu, penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, penguasa yang berkhianat. Sekarang bener gak penguasa nih? Sekarang bener apa gak penguasa nih? Agak merakbal, janji ngomong doang. Waktu dia kampanye di Rempang, dia bilang apa? Nanti kalau saya terpilih jadi presiden, ini tanah Rempang 3 bulan jadi sertifikat semuanya. Tapi akhirnya apa? Penggusuran yang ada. Panglima ngomongnya apa? Udah piting aja semua. Dia 1.000, kita 1.000. Kata Panglima, kata si LBP yang sekarang lagi di rumah sakit tuh ngembrek. Bulldozer aja begitu. Kata si Jokowi lain lagi, ya enggak, hancurin aja semuanya udah. Kalau mau jadi pemimpin kayak biar Rasul rahmatan lil alamin, jangankan sama manusia, sama binatang dia cinta, dia sayang. Ada seekor kijang yang diburu oleh seorang badui, diikat, dicancang di akar pohon. Nggak lama Nabi liwat, kata tuh kijang apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata kijang, tolong aku. Nabi nengok kiri kanan, apa yang bicara? Dilihat kijang, tolong aku ya Rasulullah. Nabi hampirin, ada apa dengan engkau? Aku lagi menyusui anakku di celah-celah gunung. Aku diburu sama badui. Mana baduinya? Lagi tidur, dibangunin. Kau yang memburu kijang ini? Iya. Tolong lepaskan ini kijang, karena dia punya anak sedang menyusu. Siapa engkau? Aku Muhammad Rasulullah.
Ya kaget, dia udah kenal nama tapi belum pernah ketemu, dia cium tangan. Kalau kau yang minta, aku lepas, aku nggak mau lagi memburu dia. Binatang masih dikasih rahmat dengan beliau Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai dalil-dalil nanya Nabi dalilnya apa segala macam. Nanya tahlil sampai apa enggak, nanya maulid roh Nabi hadir apa enggak. Ama yang begitu mah jangan pakai mulut ngomongnya, pakai tangan, pegang bajunya, tampol palanya. Saya dulu lagi sembahyang diinjek kaki, saya geser diuber sama dia, tendang aja mau gua, klapok loh kalian. Lu mau berantem di luar, gua tungguin lo, gua kata gitu. Masa gua takut sama potongan kayak begitu. Indramayu saya ditonjok, saya ngeles, saya tangkap tangannya, saya injek lehernya. Lu mau mati gak lu, bilangin lu. Biasa ada aja utusan-utusan begitu. Ada lagi datang ke rumah saya mencium kaki, mau nuhun duduk sana, gue bilang, ngapain lu kemari? Saya mau minta maaf Kiai. Kenapa lu minta maaf? Gue gak kenal sama lu. Saya udah 3 kali mau ngelempar Kiai pakai batu ya, tapi selalu ada yang mukulin saya, nggak ketahuan orangnya. Itu tentaranya Allah. Lu goblok lagi, Kiai mau disambit, tolol lu waktu itu. Kiai itu kan khalifahnya Allah subhanahu wa ta'ala, habaib dari sekalian kelas nomor utama, karena zuriyatul rasul. Yang didengerin kalau ada orang bilang ini habaib beginilah begitu, jangan. Udah cinta habaib, insya Allah kita surga bersama beliau Rasul. Amin Allahumma amin. Yang jadi wali siapa coba aku tanya? Ada orang Wahabi yang jadi wali? Nggak ada. Habaib yang jadi wali tuh Habib Salim, Habib Soleh, sudah Ali Alhamid, Habib Ali Kuitang, Habib Husin, semuanya habaib. Ada Kiai Holil Bangkalan Madura, Kiai Hozin, banyak yang ya. Cuman yang tahu wali ya wali. Orang-orang anti tahlil, anti selawat, anti maulid nggak bakalan jadi wali, saudara kalian. Makanya yang pertama kita kembali. Jadi temannya setan al-imamul jairu, penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Mestinya kalau jadi pemimpin allazi at'amahum min ju' wa amanahum in khauf, kayak beliau Rasul. Kalau jadi pemimpin jangan sampai rakyat kelaparan. Apa kebutuhan rakyat diutamakan, bukan beras plastik kayak sekarang. Plastik jadi beras. Pak Harto waktu jadi presiden, apa yang pertama dia kerjakan? Minta beras sama Amerika 400.000 ton. Buat siapa? Rakyatku kelaparan, jangan sampai kelaparan, saya minta beras. Karena Amerika angkat tangan dengan Pak Harto bisa menumpas PKI dalam waktu yang singkat. Paling sulit, saudara-saudara. Nah, sekarang kita mau kerja aja di luar negeri susah, ngemis-ngemis pengen kerja. Iran si encek kulub kerja di Indonesia enak-enak aja, dijagain sama oknum gajinya 50 juta, orang kita gajinya 5 juta. Bukan rahmat buat rakyat kalau begini. Tambah ditakut-takutin. Wa amanahum min khauf. Kalau jadi pemimpin hilangkan rasa takut rakyat, jangan ditakut-takutin. Tuh si Luhut kerjaannya, cara masuk rumah sakit dia, emang dikira bakal sehat terus dia? Iya, jangan main-main nih, sumpah orang-orang beriman ini mustajab. Saya juga kalau ada yang nyuruh, oh gua kerjain dari galian, mampusin dari rumah, saudara-saudara. Cuman gua mesti puasa 40 hari, jangan keluar dari kamar, insya Allah mati. Ya santri ada yang nanggung. Saya punya santri anak yatim, orang miskin kapan ya, ada yang nanggung aja 40 hari saya puasa. Bab ijazah hizib saya begitu. Ini mau mati udah saya coba sih, banyak yang mati alhamdulillah. Tetangga saya banyak mati, udah sekarat 2 minggu nggak mati, kasih air sama saya mati. Nenek-nenek sekarat seminggu nggak mati, kasih air mati. Dulu ada jawara ngancam-ngancam saya, saudara sekalian, saya mohon minta kepada Allah 2 minggu 10 hari mati. Alhamdulillah.
Ya enggak, saya belum ada perintah. Kalau ada perintah, ada yang ngurusin pesantren, udah gue nggak keluar kamar. Hajan 40 hari, dia nggak mati, potong kuping gua dari gelian. Yang begini-gini mesti dimampusin. Iya, bikin negara sejahtera dong. Jangan orang asing dikasih enak, rakyat dicekek, dihancurkan, orang asing dikasih enak. Makanya besok jangan pilih calon presiden yang didukung oleh oligarki, jangan. Kita mesti sanggup jadi relawannya Anies. Kalau Anies jadi presiden, rakyat yang memilih dia. Di mana-mana orang sudah pro kepada dia. Kayak biasa kalau kalah, kita tuntut semuanya, sudah digalian. Orang di masyarakat begitu pollingnya semua. Mesti Anies yang harus menang biar ada perubahan. Ada yang dengerin nih, jangan salah tangkap loh. Tahu gua doain dari rumah lo 3 hari mati lo. Ya kalau sudah saya baca kaf ha ya ain sad ha mim ain sin kaf blek mentok liwat sudah digeliat. Di Cirebon saya diusir seminggu mati yang ngusir saya. Alhamdulillah. Enggak pernah saya sama Pak bohongin orang, punya utang sama orang, nyusahin orang, enggak pernah. Saya qanaah apa yang Allah Ta'ala kasih dari dulu. Enggak pernah nyakitin orang. Kalau ada teman kaya saya alhamdulillah. Kalau ada teman susah kita bisa bantu dengan doa minimal. Jangan orang kaya kita syirik. Orang baru kemarin udah kaya. Jangan-jangan nih biar tuyul nih orang nih. Jangan, nggak boleh begitu, buang tuh hati begitu jadi sehat. Makanya umur udah 68 tahun masih bawa mobil sendiri. Berani ke Subang, ke Indramayu, ke Tegal. Kuat. Lagi urusan sama orang perempuan mah nggak pernah kalah gua. Pusher ke atas 68, pusher ke bawah 30. Hanya makannya yang toyib dong, yang bagus-bagus. Makan daging kambing darah tinggi, sapi kolesterol, ayam nggak doyan, rokok kagak, ngopi kagak, nyusuk kagak, ngeteh kagak, air dingin melulu. Apa gizinya? Tidur sama bini meletot kiri meletot kanan, ya ditendang sama orang perempuan lo. Kayaknya kalau pengen gagah kuat lu datang ke rumah gua, ada jamu spesialis buat laki-laki sudah digalian. Nggak usah malu, gengsi malu ayang. Yang paling enak apa sih? Zuinal linnas hubbus syahwat minan nisa. Nggak ada lagi perempuan nomor 1 paling nikmat. Makanya yang udah jadi duda nikah lagi, yang bininya meninggal nikah lagi. Jangan jadi duda jadi goblok. Orang kalau jadi duda goblok, jalanan udah melayang sana melayang sini, nunduk gitu jadi geliat. Jangan. Anak kalau bapak mau nikah kasih kawinin, biayain kalau perlu. Jangan takut taruh warisan di mawa binimu. Jangan. Orang tua kita sudah melahirkan, membesarkan, menghamilkan, mendidik sampai jadi manusia. Makanya saya sama ibu saya, saudara sekalian, 11 saudara, saya paling bahagia hidup. Karena saya tidak pernah menyakitkan hati orang tua. Apa yang diminta? Ya enggak, sekarang gue beliin kalung, ayo berangkat saya pakaiin kalung. Dia minta gelang, ayo berangkat sekarang saya pakaiin gelang. Minta 5 gram, saya pakaiin yang 40 gram. Ibu saya di majelis taklim tangannya begini aja. Seumur umur nggak pernah pakai gelang, nggak pernah pakai emas. Bawa suratnya ngaji di dompet, saya bilangin orang miskin masalah aja. Ya enggak, tadi pasti bakal ada yang nanya di majelis. Baru duduk ditanya, nyaji gelangnya gede bener, dari asli apa enggak tuh? Asli, anak gua Abu Hanifah yang beliin. Nih suratnya kalau nggak percaya tuh, begitu. Orang miskin masalah aja. Orang kaya biar ngomong yang ngelantur, pejabat tinggi ngomong salah juga bener. Makanya biar kaya semuanya gue doain. Ya Robbal, jangan suka hasud, bersihkan hati. Kita boleh ngiri sama orang yang diberikan ilmu, ilmunya manfaat. Orang yang diberikan harta kekayaan, harta kekayaannya bermanfaat, boleh kita ngiri. 2 itu saja. Kalau saya 3, aki-aki 80 tahun, bininya 20 tahun, tuh gue ngiri sama dia. Apa itu combongnya sudah dikalian. Karena jamaah sekalian, ya kalau nggak diseling-selingin gini pada ngantuk.
biar ada seger dikit gitu. Kali ya besok ada yang ngundang lagi kan lumayan. Cuman kalau ngundang jangan kayak ustadz yang ya, yang ustadz bang, ustadz tahu sendiri. Kalau ngundang ya yang banyakan dikit dah, biar bisa bantu pesantren, bantu anak yatim gitu. Alhamdulillah. Ya enggak. Mari hormatin orang tua, mau berkah. Ya, Nabi saja ada sahabat minta doa, apa yang disuruh Nabi? Ya Rasul, doakan saya biar hidup saya berkah. Kau punya ayah? Punya. Kau punya ibu? Punya. Sama ibu minta. Siapa lagi? Sama ibu. Sama siapa lagi? Sama ibu. Begitu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Teloleng. Ini lagu dakwah, lagu Roma ini dakwah, sudah dikalian. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung, teng teng teng, tempat kau meminta, bukan lautan, teng teng teng, tempat kau memuja. Kan gitu lagunya. Oma mah lagunya enak aja, ngarangnya pakai selawat, pakai wudhu. Dia dakwanya kebanyakan dengan lagu. Semua pemainnya udah meninggal semua, tinggal Roma sendiri. Saya sama beliau sudah seperti adik abang sendiri. Ini waktu dia ulang tahun ke 76, saya yang baca doa di Indosiar. Saya neteskan air mata saudara sekali. Ini kalau dengar saya nyanyi begini nih, bawa lagunya 5 juta transfer sama dia. Roma Irama cuma sama saya. Baru dia tahu saya nggak pernah macam-macam orangnya, lillahi ta'ala saja karena Allah. Jadi saya bilang kalau Roma ada yang ganggu urusannya sama gua, saya bilang begitu. Saya emang nggak berantem di lapangan, dari rumah aja gua santet lu dari gelian. Ya, enggak. Kita mesti punya ilmu-ilmu begitu, jadi ustadz, jadi kiai. Iya, kiai-kiai dulu kan jawara semua, punya ilmu buat berjuang. Kayaknya besok jangan salah dah, supaya negara Indonesia jadi bagus. Besok cari pemimpin yang bagus gitu. Siapa lagi tuh temannya setan? Al-mutakabbir, orang yang sombong, temannya setan tuh. Siapa lagi yang ketiga tuh yang temannya setan? Al-alimul ladzi saddaqal amiru ala jaurhi, orang alim yang mendukung pemimpin yang zalim, didukung oleh mereka. Tuh temannya setan tuh orang alim sudah kalian. Jadi ustadz jangan sembarangan. Ustadz dukung si Aritanu Sudibyo, no, Cipondo, Ustadz Peang. Lama saya takut dari lu nggak berani udah saya dia. Mas saya udah janji lu berani sama gua tampol lu waktu itu. Ya enggak. Saya mah dari lu tukang berantem. Santren di mana sudah kalian nggak pernah saya mah. Ya enggak. Belajar main pukul ya orang Betawi rata-rata bisa dah. Orang bisa main pukul. Kayaknya anak Betawi ini mesti bisa main pukul, mesti pinter-pinter, alim-alim. Ya besok biar jadi relawan Anies. Mudah-mudahan Anies bisa menang. Ya enggak. Karena besok tanggal 19 mau didaftarin. Udah masuk syaratnya. Kalau Nasdem gandeng sama Demokrat nilainya belum cukup. Nasdem 59, Demokrat 54, baru 113, belum masuk syarat. Kalau gandeng sama PKS 50, baru 109. Dikhawatirkan nanti begitu mau daftar tetap 3 partai, satu disogok bisa keluar, gagal Anies. Kayaknya bagus Surya Paloh tanggap dia. Begitu Caimin yang enggak diceraiin sama Gerindra langsung diambil karena kursinya 58. 58 sama 59 jadi 117. Syarat menjadi presiden harus 115. Ini gua ajarin biar lu pada pinter. Oh begitu, iya. SBY yang ngambek, goblok balik ke dia. Jangan ngambek dulu dong. Udah 2 kali jadi presiden. Kita mau dapat pahala apa enggak? Mau ada perubahan apa enggak? AHY masih muda, masih panjang perjalanan. Belum apa-apa udah ngambek. Koalisi sama Gerindra akhirnya nggak ditawar. Soalnya kagak kemari kagak, kayak layangan putus akhirnya. Jangan apa-apa belum ngambek, sabar dulu, masih panjang perjalanan. Kita kan ini mau perubahan. Kalau besok 2024 Anies tidak jadi, tunggu kehancuran Indonesia. Nauzuh,
banyakin baca Alam Tara tuh, kayak Hamas di Palestina 250 juta dia baca tuh surat Al-Fil. Sekarang menang terus. Orang menjadi Hamas syaratnya harus minta izin sama orang tua, minta izin sama kiai di masjid, harus bayang tahajud, harus baca Quran 1 juz 1 hari, harus berzikir, tidak boleh narkoba, merokok saja tidak boleh. Ya, betul-betul dilatih mereka itu, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah banyak Israel yang dikuasai oleh tentara Hamas, termasuk jenderal-jenderal Israel. Sudah berapa orang yang ditangkap oleh Hamas kemarin? Alhamdulillah. Tambah ada kabar yang menggembirakan, Putin walaupun dia belum Islam di Rusia, kalau ada yang campur tangan tentang Israel dan Palestina, rudal smart saya akan menghantam mereka. Saudara sekalian, gawat tuh kalau sudah Rusia melepas rudalnya, ya enggak, 2.500 km akan kena semuanya itu rudal. Makanya sudah digertak. Amerika kan dukung Israel. Amerika dari dulu biadab, saudara sekalian. Amerika, Putin biar dia belum Islam, bahkan dia memerintah rakyatku yang Islam berangkat ke Palestina, dukung orang-orang Palestina. Kita minimal mendoakan, karena Palestina juga berjasa. Ketika Indonesia merdeka, Palestina salah satu negara yang menyumbang uang yang begitu besar kepada Indonesia. Mudah-mudahan Islam di Palestina dimenangkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi ini ada 10, 3 aja. Al-alimul ladzi saddaqal amiru ala jaurihi. Orang alim, orang yang punya ilmu, yang membenarkan penguasa yang zalim, yang jahat, saudara sekalian, dia termasuk temannya Syekh. Temannya Syekh. Jadi besok jangan salah, sudah harga mati. Anies kita pilih biar jadi presiden negara Republik Indonesia. Sudah bukti di Jakarta bagus, berhasil jadi gubernur. Mendianya aja pada dengki. Ya si Erick Thohir, lapangan udah bagus-bagus dirobah-robah, bikin kagak becus lo. Iya, selalu cari-cari kesalahan terus. Apa saja dijelek-jelekin. Gubernur yang sekarang begitu juga, jelek-jelekin perbuatan Anies. Jangan, lu udah nggak bisa kerja, bagusin, jangan dijelekin. Pada setan semuanya lu buat gitu, curi kalian. Bukan terima kasih, udah dibangun, udah dibagusin, Anies nggak korupsi. Ya enggak, korupsi enggak dia? Enggak korupsi, bajunya sobek dijahit sendiri sama dia. Rumahnya enggak bisa masuk mobil sampai sekarang. Dia kenal betul sama saya, jadi gubernur saya taruhan nyawa waktu itu. Siapa yang mau jadi gubernur urusannya sama gua potong lehernya waktu itu, curi kalian. Kalau enggak gua santet di rumah 40 hari demi Anies biar jadi gubernur. Alhamdulillah beliau menang. Enggak, saya enggak nuntut duit seperak juga sampai selesai beliau. Yang penting Jakarta selamat. Majelis taklim, masjid, semuanya, madrasah, habib-habib, kiai-kiai kan bagus, dapat santunan, dapat penghargaan, penghormatan, walaupun habaib kiai nggak butuh, tapi kan disantunin, dibantu oleh beliau. Besok mudah-mudahan kalau presidennya beliau ini biar lebih baik lagi untuk bangsa negara, terutama untuk habaib, untuk ulama, orang alim, biar agama ini subur di negara Indonesia. Amin Allahumma. Pada akhirnya kita bakal mati semua, betul-betul. Semuanya bakal mati. Fir'aun mati, Korun mati, ya enggak, Namrud mati, Haman yang licik mati, ya enggak, Barsisoh mati, Syekh Bal'am bin Baro juga mati, Soekarno mati juga, saudari kalian. Besok kita semuanya bakal mati. Kalau sudah mati apa yang dibawa? Amal ibadah. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia itu hanyalah pembela kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Masih enak aja tuh lagu. Dah sampai sini aja, nanti banyak habaib kayak yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok setelah selesai maulid, pengajiannya dimakmurkan, diramaikan. Saudara sekalian, kalau saya bilang Anies presiden, ya enggak, Anies, yang semuanya dong takut amat sih lo. Anies, Anies, amin ya robbal. Anies Caimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.